Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melengkapi kegiatan setiap malam Senin kita, yang mana kita menerima pelajaran-pelajaran, terkhusus di akhir-akhir ini kita menerima pelajaran tentang jenazah. Untuk melengkapi pelajaran tersebut, kita sedikit mempraktekkan bagaimana tata cara kepengurusan jenazah dari seseorang sekarat sampai dia dikuburkan, bahkan sampai disolatkan. Kita akan bahas, dan kita bahas secara terperinci mana yang wajib, mana yang sunnah. Karena banyak bilang, oh ini begini tidak sah, begini tidak sah. Kalau wajibnya sudah terpenuhi, sudah sah. Tapi dilengkapi dengan sunnah-sunnah, dilengkapi dengan adab-adab, biar kepengurusan tersebut semakin sempurna. Karena itu waktu terakhir kita berpisah dengan saudara kita, keluarga kita. Bagaimana kita sempurnakan perpisahan tersebut dengan adab-adab dan sunnah-sunnah. Jadi kita akan membahas beberapa poin di dalam kepengurusan jenazah. Yang pertama, ketika seseorang sekarat. Ketika kita mendapatkan seseorang sekarat, baik teman kita, kerabat kita, ada anjuran-anjuran bagi kita untuk membantu dia. Bagaimana kita membantu dia agar dia bisa meraih husnul khotimah. Karena ini waktu paling penting ketika seseorang sekarat. Itu waktu paling penting bagi dia. Karena apa? Kalau dia tutup sekarat tersebut dengan kebaikan, insya Allah setelahnya baik. Innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Jadi untuk menggapai akhir yang husnul khotimah ada beberapa cara, kata ulama. Di antaranya kita harus membiasakan diri melakukan kebaikan. Yamutul mar'u ala ma asya alaih. Seseorang itu meninggal atas kebiasaan hidup dia. Kalau dia kebiasaan hidupnya baik, dia meninggal dalam keadaan baik. Jadi dengan membiasakan diri di dalam kebaikan, kita akan menggapai meninggal dalam cara yang baik. Juga di antaranya dengan adab-adab yang akan dijelaskan. Ini salah satu yang membantu seseorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini kita sudah dengarkan di materi-materi setiap malam Selasa. Setiap malam Selasa di materi di penjelasan kitab kita sudah dengarkan, khususnya akhir-akhir ini. Jadi ada beberapa adab, ada beberapa cara ketika kita menghadapi seseorang yang sekarat. Di antaranya kita menghadapkan dia ke kiblat. Menghadapkan seseorang tersebut ke kiblat. Makanya dianjurkan di rumah sakit, ketika ranjang-ranjang kita di rumah sakit atau ranjang kita di rumah, dianjurkan untuk menghadap ke kiblat sudah. Jadi kalau kita sakit dalam keadaan sakit atau kita meninggal dalam keadaan tidur, sudah kita meninggal dalam keadaan menghadap kiblat. Menghadap kiblat seperti tidur, bagaimana tidur sunnah. Kalau susah, kebanyakan menghadap kiblat dengan kaki. Menghadap kiblat dengan tidur sunnah atau sholat. Bagaimana kalau kita tidak bisa sholat duduk, sholat tidur? Sholat tidur itu pertama, kalau bisa tidur sunnah begini, miring, dada kita menghadap kiblat, miring ke kanan, dada menghadap kiblat. Kalau bisa seperti itu silakan. Tapi kalau dia sudah tidak bisa miring, sakit tidak bisa miring, tidak bisa miring kanan, miring kiri tidak bisa, sudah kakinya yang menghadap kiblat dengan kaki. Jadi begitu. Sholat juga seperti itu. Kalau seseorang tidak bisa sholat duduk, sholat menghadap kiblat, tidurannya bagaimana? Begini, tiduran begini. Tidak bisa seperti itu, sebelah kiri. Tidak bisa, kepala di sana, kaki di kiblat. Begitu sholat, begitu juga tidur. Kalau tidak bisa, begitu juga ketika seseorang sekarat dihadapkan ke kiblat dalam artian tadi sama. Kemudian mentalkinkan la ilaha illallah. Mentalkinkan la ilaha illallah. Man kana akhir kalamuhu minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir perkataannya di dunia ini la ilaha illallah, masuk surga. Artinya apa? Masuk surga dengan rombongan yang pertama masuk surga. Jadi la ilaha illallah. Jadi usahakan bagaimana kita mentalkinkan si mayit la ilaha illallah, tapi dengan adab.
Karena kita sudah bilang tadi ini waktu paling penting. Makanya kita dengar di malam-malam Selasa bagaimana adabnya. Jangan kerabatnya yang bilang la ilaha illallah, jangan orang yang anak-anaknya yang bilang la ilaha illallah. Nanti ini setan kuat sekali di situ. Setan bilang, anakmu mau kau mati. Jangan bilang. Akhirnya dia tidak bilang la ilaha illallah. Karena godaan setan di sini paling kuat. Bilang la ilaha, anakmu mau kau mati. Jadi orang yang benar-benar dicintai sama orang tersebut. Siapa? Ayo talkinkan. Dan jangan bilang, ayo bilang la ilaha illallah, bilang la ilaha, jangan. Akhirnya dia sumpek, dia kesal, dia tidak mau bilang. Oh, kau mau saya mati, tidak mau dia bilang. Karena ini makanya Imam Ahmad ketika sekarat, diceritakan di dalam kitab Imam Ahmad ketika sekarat, syaitan karena orang lagi sekarat itu wabasarukal yaumal hadid. Pandangan orang sekarat itu sudah tajam. Allah sudah nampakkan hijab bagi dia. Allah sudah angkat hijab bagi orang yang sekarat. Jadi ketika Imam Ahmad lagi sekarat, syaitan datang. Dia bilang, Futtani ya Ahmad. Futtani ya Ahmad. Saya sudah tidak bisa saya goda kau sama sekali. Engkau lolos dari saya. Kata Imam Ahmad, belum. La. Makanya keluarganya ketika mentalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, Imam Ahmad bilang la. Oh, kaget. Ini Imam Ahmad kenapa lah akhir hayatnya bilang la. Ketika itu Imam Ahmad sadar kembali. Dia bilang, bukan kalian saya bilang. Setan datang sama saya. Bilang, saya ini sudah tidak bisa goda kau. Kata Imam Ahmad, belum, masih hidup saya. Sampai saya sudah meninggal baru. Jadi lihat bagaimana kuatnya gangguan syaitan pada saat itu. Jadi kita bilang la ilaha illallah dengan adab, bilang la ilaha illallah. Kita bilang saja di sampingnya dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, dengan pelan. Nanti dia akan Allah berikan taufik untuk mengucapkan. Karena taufik mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pemberian, murni pemberian dari Allah. Jadi kita bilang la ilaha illallah, la ilaha, sampai dia mengucapkan la ilaha illallah, berhenti sudah. Satu kali dia ucapkan berhenti, jangan lagi ajak bicara. Kalau dia bicara dunia lagi, baru kita bilang lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai dia bilang la ilaha illallah, berhenti. Jangan sudah kita jojo terus la ilaha illallah sampai beratus kali. Satu kali sudah berhenti. Akhir kalamnya. Walaupun setelah itu dia bilang zikir, tidak apa-apa. Zikir dia subhanallah, alhamdulillah, kata ulama sudah itu sudah termaksud la ilaha illallah. Sudah. Jadi kalau dia bicara dunia lagi, mana ini, bilang lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah la ilaha illallah, sudah berhenti. Walaupun dia setelah itu meninggal setelah setengah jam, sudah dia akhir kalamnya la ilaha illallah, artinya masuk surga bersama rombongan yang pertama. Jadi itu talqin la ilaha illallah tadi dengan adabnya. Jangan kita jojo, jangan orang musuhnya apalagi anaknya bilang, oh ini mau cepat saya mati, ini mau ambil warisan ini. Jangan, tidak. Jadi talqin la ilaha illallah. Kemudian baca surat Yasin. Ma min maridin yukra indahu yasin illa mata rayyanan wa husyira yaumal qiyamah rayyanan. Tidak ada orang yang sakit dibacakan Yasin di sisinya kecuali dia akan meninggal dalam keadaan tidak haus dan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan tidak haus. Karena ketika sekarat haus. Ketika sekarat sangat haus. Makanya adab yang setelahnya adabnya meneteskan air di mulut si orang yang sekarat tadi. Karena haus, pada saat itu sangat haus, teteskan air. Dianjurkan diteteskan air pakai siwak, kayu siwak. Kayu siwak dibasahkan, diteteskan. Karena pada saat itu haus. Makanya Nabi bilang kalau kita bacakan surat Yasin, dia meninggal dalam keadaan tidak haus dan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan tidak haus. Jadi baca surat Yasin. Tadi pakai siwak. Pakai siwak. Itu diantaranya barang siapa yang membiasakan pakai siwak ketika dia masih hidup, itu Allah berikan taufik meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu salah satu faedah siwak terbesar, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena Rasulullah meninggal terakhir, Rasulullah pakai siwak. Rasulullah meninggal ketika Rasulullah sekarat. Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq masuk ke kamarnya Nabi bawa siwak. Rasulullah memandang siwak tersebut. Sayyidatuna Aisyah lihat pandangan Rasulullah ke siwak. Diambil sama Sayyidatuna Aisyah siwak, dilembutkan dengan mulutnya, kemudian dipakaikan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhir pakai siwak. Jadi yang melazimi siwak, kabar gembiranya insya Allah dapat taufik meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi siwak, pakaikan dia siwak sedikit. Untuk apa?
tiru meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meninggal sekarat pakai siwak, tiru pakai siwak ketika sekarat. Jadi itu mengikuti Rasulullah sallallahu. Kemudian juga baca surat Ar-Ra'd. Nah, baca surat Ar-Ra'd itu yusahhil khurujar ruh. Membaca surat Ar-Ra'd ketika orang sekarat menggampangkan keluarnya ruh. Keluarnya ruh bukan perkara yang gampang. Rasulullah sendiri ketika itu meminta keringanan ketika dicabutnya ruh. Akhirnya Rasulullah minta diberatkan tapi diringankan untuk umatnya. Ya Allah, beratkan kepada saya tapi ringankan kepada umatku. Jadi menggampangkan keluarnya ruh. Di dalam riwayat hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, baca surat Ar-Ra'd ketika seseorang sekarat. Baca surat Ar-Ra'd, baca surat Ad-Dukhan, baca Qul huwallahu ahad, Muawwidzatain. Itu surat-surat yang dianjurkan kita baca ketika kita melihat orang yang sekarat, menggampangkan hurufnya. Kemudian baca ayat kursi, baca akhir surat Al-Hasyr, wallahu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, inna law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah, sampai akhir surat. Itu dianjurkan ayat kursi. Kemudian menghusnudzonkan dia kepada Allah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa muhsinudzon billah. Jangan meninggal kalian kecuali dia husnudzon kepada Allah. Ketika kita masih hidup, husnudzon, raja dan khauf itu seimbang, seperti sayap burung kata ulama. Kita harus punya raja, kita harus punya takut. Tapi ketika sudah mau meninggal sekarat, hilangkan ketakutan, biarkan dia rajanya yang besar. Jadi hilangkan ketakutan dari seseorang tersebut. Engkau akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala yang maha dermawan. Semua kesalahanmu tidak mengurangi kedudukan Allah yang begitu tinggi. Biar apa? Biar dia meninggal dalam keadaan rindu kepada Allah. Di dalam hadis, barang siapa meninggal dia cinta kepada Allah, Allah cinta bertemu dengan dia. Barang siapa tidak senang bertemu dengan Allah, Allah tidak senang bertemu dengan dia. Jadi buat dia meninggal dalam keadaan dia kepengen senang bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kau meninggal dalam membawa la ilaha illallah, itu sudah dunia wa ma fiha, itu lebih baik daripada segalanya. Bahwa meninggal dalam keadaan la ilaha illallah. Jadi buat bagaimana dia ini senang bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, rindu bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hilangkan ketakutannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi bilang jangan meninggal kecuali dia husnudzon kepada Allah. Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa. Barang siapa senang bertemu dengan Allah, Allah senang bertemu dengan dia. Jadi itu adab-adab yang kita lakukan ketika kita bertemu dengan orang yang sekarat. Jadi bantu, dengan begitu kita bantu dia. Insya Allah dengan begitu bantuan seseorang, baca surat ini ketika melihat seseorang sekarat, insya Allah dengan bantuan itu Allah kasih taufik dia untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena husnul khatimah dan su'ul khatimah itu murni pemberian, murni pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kemuliaan untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan husnul khatimah itu derajat. Husnul khatimah bukan satu derajat. Meninggal dalam keadaan la ilaha illallah itu husnul khatimah. Tapi meninggal dalam keadaan ketaatan itu husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan cinta, rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu husnul khatimah. Jadi itu. Makanya dibilang arifin meninggal, orang-orang soleh meninggal dalam terputus urat mereka, meninggal karena rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu husnul khatimah, sudah rindu kepada Allah. Nabi ketika dipilih, mau tinggal, mau tetap di dunia atau mau meninggal? Kata tidak. Kata azza liqaul rafiqil a'la, kata Rasulullah. Rafiqil a'la. Tidak dunia, mau bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu derajat-derajat di dalam husnul khatimah. InsyaAllah kita mendapatkan yang paling tertinggi dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sekarang poin yang kedua, ketika ruh sudah keluar dari jasad seseorang. Jadi kita ketika ruh sudah keluar dari jasad seseorang, yang bisa kita lakukan, adab-adabnya yang kita lakukan, pejamkan matanya, pejamkan mata si mayit tadi. Karena Rasulullah bersabda, innal ain yutbi'ur ruh. Sesungguhnya mata ini mengikuti ruh ketika keluar. Dia lihat ruhnya keluar. Nanti disunahkan untuk memejamkan mata. Melemaskan sendi-sendi. Ini sudah dijelaskan semua di malam. Jadi kita
baca cepat. Melemaskan sendi-sendi. Jadi sendi-sendi mayit itu kita lemaskan. Ketika keluar ruh kita lemaskan sendi-sendinya. Kenapa? Hikmahnya, kalau kita sudah lemaskan pada saat itu, nanti ketika kita mandikan sudah masih dalam keadaan lemas sendi-sendinya. Tapi kalau kita tidak lemaskan pada saat itu, nanti ketika dimandikan beberapa jam atau bahkan 1 hari kemudian, itu sudah keras badannya. Jadi kalau kita sudah lemaskan pada saat itu, goyangkan 1, 2, 3 kali. Kakinya, sendi-sendinya kita goyangkan. Nanti ketika dimandikan sudah lembut itu. Gampang kita memandikannya kan? Gampang, tidak keras. Nah, melemaskan sendi. Nah, tangannya. Jadi dilemaskan sendi-sendinya, tangannya. Pakai air. Biasanya pakai air atau pakai sabun kalau kurang. Bukan, bisa. Itu mandikan. Untuk melemaskan. Belum. Minyak. Iya. Parfum biasanya. Kalau dilemaskan. Pakai parfum, kalau biasanya kan keras. Pas begini, keras untuk diangkat. Dia pakai minyak untuk di sini biar lemas. Tapi kalau kita sudah lemaskan baru keluar ruh, nanti ketika mandi nanti tidak perlu minyak karena sudah kakinya nanti ketika baru keluar kita lemaskan. Begini kakinya. Ini kalau kita lakukan, nanti ketika memandikan tidak keras. Nanti ketika kita memandikan sudah tidak keluar. Ketika kita memandikan tidak keras. Karena apa? Ketika baru keluar ruhnya, itu sudah kita lemaskan kakinya. Iya, belum mandi. Jadi ini gini, ya. Itu lemaskan saja sendi-sendi ini, lutut, pergelangan, siku sama ini, itu cukup. Nanti ketika memandikan sudah ringan. Kemudian mengikat dagu. Nah, kita ikat dagunya ini karena mulutnya sudah tidak ada ruh, tidak ada yang menopang, jasadnya tidak ada yang menopang, dagunya akan terbuka, diikat. Pakai kain, jangan pakai tali, sakit. Pakai kain, kayak biasa dari kain kafan yang dirobek, nanti diikat di sini, biar dagunya tertutup, sudah tidak ada yang menopang dagu. Karena kalau tidak nanti dia akan keras terbuka begitu. Ini tangannya kita ikat di sini, tangannya kita ikat di sini. Kemudian kita lepaskan bajunya, ganti dengan kain yang bisa dilepaskan. Ini belum berkaitan dengan yang wajib, yang tidak wajib ya. Yang wajib nanti akan. Ini kita lepaskan bajunya, kita ganti dengan kain, 2 kain yang tebal. 1 kain tebal untuk menutupi aurat kalau laki-laki. Kalau perempuan langsung kain tebal full. Kalau laki-laki menutupi aurat baru kain tipis. Biar apa? Biar tidak panas. Kalau panas cepat rusak. Jadi 2 kain tebal, 1 kain tebal aurat, 1 kain tipis semuanya. Jadi itu ganti. Bajunya kalau susah dibuka, boleh digunting tapi dengan izin ahli waris. Karena baju yang dia pakai sudah bukan bajunya. Lihat bagaimana hinanya manusia. Ini baju sudah bukan bajunya. Kenapa? Sudah meninggal, sudah ahli warisnya. Izin ahli waris, boleh digunting. Kalau sudah tidak, kalau ahli waris bilang tidak boleh, sudah biarkan begitu. Bukan bajunya karena. Jadi bajunya kalau bisa dibuka, buka. Kalau tidak ya sudah, nanti ketika dimandikan dibuka. Kalau dibuka, tutup auratnya dengan kain tebal biar tidak berbentuk. Kemudian yang lainnya kain tipis. Kemudian adabnya juga letakkan sesuatu yang berat di perut. Gunting besi itu, gunting yang dari besi yang besar sedikit. Nah, itu taruh di perut. Oh, biasanya orang taruh Al-Quran, makruh. Taruh Al-Quran makruh. Kalau kena najis haram. Kalau kena najis kotoran dari mayit kena Al-Quran haram. Ya. Jadi makruh taruh Al-Quran. Tidak usah. Oh, sudah memuliakan mayit bukan kau taruh Al-Quran di sini. Memuliakan mayit dengan baca Al-Quran di sekitarnya dia. Baca Al-Quran, datang ziar, datang melayat, takziah, baca Al-Quran di situ, bukan dengan menaruh kau taruh semuanya Al-Quran. Tidak. Jadi memuliakan mayit bukan dengan taruh sini Al-Quran. Jadi baca di situ Al-Quran. Sini taruh kunci atau taruh gunting. Jadi itu. Jadi
Fungsinya ini biar perut tadi itu tidak besar, karena tidak ada perutnya nanti akan besar, bisa-bisa sampai karena gas yang ada di dalam perut tadi. Jadi ditaruh besi, yang dari bahan besi lebih bagus dari bahan besi, kunci atau gunting besi. Kemudian ya, meletakkan jenazah di atas tempat seperti ini lebih bagus. Kalau ada kayu begini, kalau ada meja atau taruh di bawah, ya, jangan langsung di lantai. Kalau ada diletakkan. Kemudian mempercepat posisi jenazah pada saat begini menghadap kiblat, sama ketika sekarat, sama posisinya ketika sekarat menghadap kiblat. Kalau dia begini miring ke kanan kalau bisa, kalau tidak bisa sudah kakinya yang menghadap kiblat, kepalanya di sana. Kakinya yang menghadap kiblat, kepala di sana. Kalau bisa miring ke posisi orang tidur, tapi tak miring begini. Kalau tidak sudah kepala yang menghadap kiblat. Kemudian ya, kepala menghadap kiblat, sininya begitu. Kemudian kepala di sana, anggap kiblat sana. Ya, anggap kiblat sana, jadi sudah begini. Menghadap kiblat, ke sana kiblat. Kemudian mempercepat melunasi. Habis itu mempercepat melunasi hutang. Kalau ada hutang, jadi kalau ada hutang bayar memang sudah pada saat itu, jangan nanti sudah mau dikubur baru pada saat itu cepat. Hutang piutang apa selesaikan. Yang berkaitan dengan mayat selesaikan pada saat itu. Pada saat ditaruh sebelum dilakukan hal-hal yang wajib, laksanakan cepat. Jadi itu. Setelah ini ya, bagi khususnya bagi yang menyebarkan pengumuman meninggal, jangan kita sebarkan kecuali dengan izin ahli warisnya. Ini tidak langsung, apalagi foto, haram. Jangan foto mayit, karena kalau nampak aurat, nampak yang jelek dari si mayit, kita menyebarkan keburukan bagi orang. Biasanya sekarang media sosial tidak, saya mau paling pertama mau menyebarkan statusnya meninggal ini. Kau menyebarkan yang baik bagus, tapi jangan yang buruk. Jadi ini suatu musibah. Jangan bercepat-cepat. Jadi izin dulu. Ahli warisnya sudah bilang, ayo sebarkan, tidak apa-apa. Karena nanti keluarganya tahu dari orang lain, tersinggung keluarganya akhirnya. Kenapa saya tahu dari dia? Jadi tidak menyebarkan berita meninggal, izin dulu. Mereka sudah. Takutnya mereka belum siap. Mereka masih orang sudah ramai di rumahnya, belum siap jenazahnya. Akhirnya ketika disiapkan jenazahnya, auratnya terbuka, yang jelek-jelek dari mayit kelihatan. Ini harus amanah. Jadi begitu. Mau menyebarkan berita izin. Keluarganya bilang, iya sudah boleh sebarkan. Mungkin mereka mau siapkan dulu, sudah rapi, baru mereka mau sebarkan, silakan. Jadi seperti itu. Jadi adabnya kita ketika minta izin, mau nyebarkan minta izin dulu. Mereka sudah izinkan, baru kita sebarkan di media-media sosial. Jangan foto keluarganya mau foto untuk disimpan pribadi, silahkan. Ini sekarang sudah tidak foto dengan jenazah. Orang datang melayat bukan datang baca Al-Quran sudah, bukan datang baca surat, sudah main foto. Karena apa? Keluarganya tidak ada yang tahu mengaji, cuma suara Al-Quran 30 juz diputar, ini HP ini, mengaji di sampingnya. Sudah tidak ada orang datang mengaji. Jadi itu juga anjuran. Ini masih ruhnya baru keluar, kita datang melayat, bukan kita datang melayat cuma melihat. Akhirnya baku gosip di situ. Orang ada jenazah di sini, kita main gaple di luar. Apa? Sudah tidak mengingatkan kematian ini jenazah. Sudah membawa tempat, ada nongkrong lagi di sana, ada yang meninggal di sana, nongkrong sana kita. Jadi sudah begitu. Jadi sudah keadaan sudah seperti itu. Jadi tempat nongkrong di sana, ada yang meninggal, nongkrong kita di sana. Ada kopi, ada gaple, ada rokok, ada ini, ada semua sana. Jadi tidak, jangan sebarkan. Datang kita melayat baca Al-Quran, baca Qul Huwallahu Ahad 11 kali, baca Qul Huwallahu 11 kali, Qul A'udzu birabbil falaq, Qul A'udzu birabbin nas, hadiahkan untuk si mayit. Kalau kita bisa baca Al-Quran bagus, hadiahkan untuk dia. Barang siapa baca Qul Huwallahu 11 kali, Allah bangunkan dia rumah di surga, hadiahkan kepada mayit. Jadi seperti itu. Jadi datang melayat bukan untuk foto-foto, datang melayat, baca Al-Quran, hadiahkan, kirim sama mayit, baru sudah pulang. Kalau ada kepentingan kita
bantu-bantu di situ, bukan untuk nongkrong-nongkrong majelis ini yang tidak betul. Jadi seperti itu. Jadi datang melayat pada saat seperti itu, adabnya seperti itu. Kalau kita tidak bisa baca Al-Quran, baca apa yang bisa kita baca, kirimkan hadiahnya kepada si mayit. Kemudian mempercepat. Nah, sekarang kita masuk kepada yang wajib. Yang mempercepat melakukan yang wajib kepada si mayit ini dianjurkan cepat. Karena tidak harus, biasa sekarang kita dengar harus 5 waktu, tidak boleh sampai keluar dari 5 waktu. Yang wajib tidak boleh kita biarkan mayit berubah baunya, berubah baunya, berubah badannya. Kalau kita biarkan sampai berubah haram, tanpa ada sebab, tanpa ada uzur syar'i, kita biarkan mayit berubah haram, walaupun cuma 2 waktu. Kalau kita biarkan 2 waktu berubah, sebelum 1 waktu habis cepat, jangan ditunda-tunda. Oh ini belum ada, mau tunggu ini datang. Iya mau tunggu ini datang, tapi dia sudah berubah. Kalau dia belum berubah tidak apa-apa, tapi kalau dia sudah berubah, jangan. Sudah cepat, karena haram. Jangan, mempercepat lebih bagus. Makanya ketika sholat jenazah tidak ada baca doa iftitah sholat jenazah, tidak ada baca surat. Kenapa? Dianjurkan percepat. Oh saya mau sholat jenazah pakai iftitah, khilaf sunnah, bid'ah. Itu bid'ah. Kenapa khilaf sunnah? Dianjurkan mempercepat, engkau memperlambat. Jadi seperti itu. Jadi mempercepat. Nah, sekarang yang wajib di dalam pengurusan jenazah 5. Nah, biasa 4, karena yang 1 ini pasti. Yang pertama kita mandikan, kita kafankan, kita sholatkan, kita kuburkan. Yang bilang 5 dibawa pasti, orang mau kuburkan pasti harus dibawa ke tempat pengkuburan. Jadi itu 4, ada yang sebagian kitab bilang 5. Yang bilang 5 tambah 1 membawa, hamluhu. Nah, jadi itu kita percepat, mandikan, kafan, sholat, dan kuburkan. Jadi ini yang akan kita bahas yang wajib di dalam jenazah. Yang wajib di dalam jenazah. Kita masuk yang pertama yang wajib, yaitu memandikan jenazah. Jadi memandikan jenazah ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada adab-adab kesempurnaan. Yang wajib di dalam memandikan jenazah, hilangkan najis dari badan mayit, kemudian basahi satu badan mayit, sudah selesai. Jadi gampang. Yang wajib di dalam memandikan jenazah, hilangkan najis, basahi satu badan, sudah selesai. Makanya kalau kita sudah hilangkan najis, basahi satu badan, oh mau pakai ini, oh sudah. Yang penting sudah wajibnya sudah terselesaikan, silakan. Jadi wajibnya itu membasahi satu badan, menghilangkan najis dulu. Kita hilangkan najis yang ada di perut, hilangkan, sudah hilang, basahi satu badan, sudah selesai memandikan jenazah. Itu yang wajib. Adapun yang sunnah, yang sempurna, yang sunnah ketika kita memandikan jenazah, ada yang hal-hal yang kita siapkan di dalam memandikan jenazah. Baik. Jadi memandikan jenazah yang pertama yang disiapkan ada 3 ember. Lebih bagus ketika kita memandikan, persiapannya dulu nih, baik persiapan tempat, barang kita akan. Persiapan barang yang kita siapkan lebih bagus pakai ember. Bisa pakai air langsung, tapi lebih bagus air ember karena lebih bagus pakai yang dingin sedikit, biar tidak cepat rusak. Jadi airnya air dari ember, nanti pakai gayung lebih bagus. Tapi kalau mau pakai selang, yang penting tidak menyakiti ya. Kata Rasulullah, muliakan dia seperti kau memuliakan yang hidup. Oh pakai selang keras, sudah. Menyakiti haram. Selamat menyakiti dan menggugurkan kehormatan si mayit haram. Itu juga kita jaga, jangan menyakiti dan jangan menggugurkan kehormatan si mayit. Itu haram. Jadi kita pakai ember lebih bagus. Air ember satu, air suci dan mensucikan. Yang kita pakai wudu, yang kita pakai mandi, suci mensucikan, itu satu ember. Ember kedua walaupun agak kecil, itu air sabun. Ya. Ember ketiga air kapur. Air kapur barus ya. Air kapur barus. Kemudian itu daripada ember yang kita siapkan. Kemudian kita siapkan 2 sarung tangan. Sarung tangan
untuk istinja dia, untuk mencuci kemaluannya. Sarung tangan yang kedua untuk menggosok badannya. Menyentuh aurat mayit dengan tangan kosong haram. Menyentuh aurat mayit dengan tangan terbuka haram. Menyentuh badan mayit dengan tangan terbuka makruh. Badannya ini bukan aurat, saya sentuh dengan tangan terbuka makruh. Tapi kalau auratnya haram. Jadi butuh dua. Jadi butuh dua sarung tangan, satu untuk cebok, bahasa anunya istinja, satu untuk gosok badannya nanti ketika kita sabunkan. Juga kita menyiapkan dupa, kemenyan. Untuk apa? Untuk biar aromanya tidak tercium. Karena memandikan mayit pakai orang amanah. Kalau ada kejelekan ditutup. Kalau ada kebaikan, kalau dia orangnya baik sebarkan. Kalau ada orang kebaikan, orangnya buruk, dia ini kebaik tersebar, orangnya buruk tersebar. Kalau kita sebarkan kebaikannya, akhirnya orang bilang, oh, saya juga ikut dia aja, biar matinya sama. Karena apa? Jadi kalau ada kebaikannya sudah tutup. Umpama orangnya terkenal, kalau dia keburukannya diam-diam, kebaikannya sebarkan. Karena keburukannya diam. Maksudnya dia ini terang-terangan dia melakukan keburukan, khamar, narkoba terang-terangan. Kemudian ketika kita memandikan ada yang baik kita lihat, jangan kalian sebarkan. Oh, kenapa? Takut orang lain jadikan contoh dia. Oh, saya mau narkoba juga nanti matinya kayak dia. Akhirnya itu adabnya, jangan. Tapi kalau dia buruk tapi diam-diam, kebaikan yang ada dia sembunyikan, sebarkan. Atau dia orang baik, kebaikan yang ada sama dia sebarkan. Dia orang baik, terkenal dengan kebaikan, keburukan yang ada sama dia tutup sudah antara dia sama Allah. Jadi seperti itu. Itu adab-adabnya. Makanya harus orang yang amanah ketika memandikan mayit. Sudah diam. Orang yang amanah ketika memandikan mayit. Jadi kemudian kita habis itu tempat di dalam memandikan mayit bukan tempat yang terbuka. Ini memandikan jenazah tempat yang terbuka. Tempat terbuka orang bisa masuk keluar tidak. Yang memandikan mayit orang yang memandikan. Keluarga yang mahram mau lihat sebentar tidak, jangan lama-lama di situ, sudah ada kepentingan datang. Tapi kalau orang semua datang mau lihat, mau intip, jangan, apa? Bukan tontonan ini. Akhirnya keburukan yang ada sama dia terlihat, auratnya dia terlihat sama orang. Aib, haram. Jadi seperti itu. Tempat yang tertutup, ya, tempat yang tertutup. Bukan semua orang bisa masuk yang bertugas. Kalau ada orang yang mau belajar, mau diajar biar dia tahu, silahkan masuk untuk belajar. Silahkan. Tapi kalau yang lain yang tidak berkepentingan masuk jangan. Nah, di memandikan mayit harus orang yang mana. Jadi baru tempatnya kalau ada keranda seperti keranda itu, tempat memandikan mayit yang ada seperti keranda, itu lebih bagus diranjang. Rasulullah dimandikan di atas ranjang. Ranjang tersebut dipakai untuk memandikan Sayyidina Abu Bakar, dipakai untuk memandikan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, ranjangnya Rasulullah tersebut. Jadi lebih bagus. Oh tidak, sekarang di batok kayu, ada di batok pisang. Tidak apa-apa kalau batok pisang. Ada yang di kaki, ya kan? Memandikannya ditaruh jenazahnya di kaki, di pangkuan. Auratnya orang yang memangku terbuka, auratnya dia bersentuhan dengan auratnya mayit. Baru kaki, kulit sama kulit, air tidak mengalir. Air yang keluar najis tertahan di situ. Kena dia lagi, najis lagi. Jadi lebih bagus. Habib terus ada buat keranda tempat memandikan mayit yang bentuknya seperti keranda, itu bagus, air langsung keluar, kotoran langsung keluar. Jadi seperti itu, lebih bagus. Oh kita tidak, kita yang mau pegang sendiri. Bukan masalah mau pegang, cuma nanti tidak sempurna. Airnya yang najis, kalau kalian pangku, air yang najis bertahan di kulitnya kita sini, tidak jatuh air najis. Akhirnya tertahan di situ, najis terus ini mayat. Tapi kalau kita di atas meja seperti ranjang, tapi yang bolong-bolong, ranjang kayu yang bolong-bolong atau yang tidak merusak kulitnya mayit, jadi itu airnya langsung jatuh, tidak tertahan di situ. Jadi itu bagus. Jadi itu tempat itu yang harus kita perhatikan. Tempat bukan tempat terbuka, tempat lebih bagus di atas ranjang seperti itu.
Ya, kalau di kaki silakan, tapi hati-hati yang tadi seperti dibilang tadi itu. Lebih bagus tidak. Hah? Lebih bagus tidak. Auratnya kita jangan kita mandikan mayit, auratnya kita terbuka. Auratnya dia jangan bersentuhan dengan kulitnya kita, auratnya kita. Jadi seperti itu. Itu yang harus dijaga ketika memandikan mayit. Jadi tempatnya, persiapannya tadi. Kemudian, itu. Ya, jadi itu yang harus kita siapkan. Kemudian kita masuk di proses memandikan jenazah. Jadi memandikan jenazah, kita masuk di prosesnya memandikan jenazah. Jadi mayit yang tadi dari tempat dia meninggal, kita bawa ke tempat memandikan di atas ranjang seperti ini, kita bawa dia. Kita bawa mayit tersebut, kita taruh di tempat seperti ini, kita tutup dengan 2 kain. Kain yang tipis pertama satu badan sama, kain yang tebal menutup auratnya biar tidak auratnya itu biasanya kain tipis, baju putih kalau basah auratnya transparan itu, ciplak itu, tidak nyiplak auratnya. Jadi kain biasanya kain tipis, auratnya jiplak. Jadi auratnya kita tutup yang agak tebal biar tidak jiplak auratnya. Jadi itu satu kain tipis. Yang dimaksud tipis maksudnya apa? Tembus air. Kain tipis maksudnya tembus air, karena nanti kita siram dari atas kain, tangan yang gosok dari bawah kain, biar auratnya badannya tidak terbuka. Tangan yang gosok dari bawah, airnya dari atas kain. Nah, itu tipis, maksudnya tembus air. Jadi seperti itu. Jadi kita bawa ke sini, kita kain-kain kalau masih pakai baju, kita buka bajunya. Kalau tidak bisa digunting, sudah izin ahli waris. Kain tadi itu tutup. Ini aurat tutup yang tebal, aurat yang lain tipis. Baru kita mulai sekarang proses memandikan. Pertama ketika kita memandikan, kita bersihkan dulu satu badan si mayit. Bersihkan badan, kepala. Kepala ketika kita siram mayit, kita angkat sedikit kepalanya. Ya. Kita angkat sedikit, kita siram. Sudah tidak pakai bantal. Usahakan air jangan sampai masuk lewat hidung atau mulut, karena buat cepat rusak, bagian dalamnya cepat rusak. Jadi ketika kepala kita angkat sedikit begini, baru kita siram. Satu kepala kita gosok depan, bersihkan. Hidungnya bersihkan, telinganya kita bersihkan. Sama seperti kita mandi, bagaimana? Bersihkan. Nah, setelah itu kata Rasulullah, ibda min mawadi'il wudu. Kata Rasulullah di dalam hadis, mulai dari tempat-tempat wudu. Nah, jadi habis itu kita cuci bagian depan kanan. Kenapa sudah tak ikat kamu? Yang tak ikat tadi lepas sudah. Dagunya ini lepas sudah. Nah, dimulai dari tangan. Kita mulai dari tangan, cuci, bersihkan ketiaknya. Ya, yang satu siram, yang satu siram begini, yang satu gosok. Jadi ada beberapa bagian. Ada yang balikan badan nanti, ada yang siram, ada yang gosok. Jadi yang siram, ini yang gosok. Gosoknya dari bawah kain tangannya, jadi gosok. Yang siram dari atas sudah. Jadi dia satu tugasnya siram. Pakai cerek, lebih bagus cerek besar, dia siram. Yang satu gosok. Jadi ini biasa tukang gosok. Jadi yang satu gosok begini. Iya begini memang. Jadi yang siram, yang satu gosok sudah. Pertama depan kanan. Dari tangan tadi, kepala sudah tadi semua kan? Depan kanan, tangan kanan, baru badan depan kanan sampai kaki. Habib yang masih. Nah, depan kanan sampai kaki. Dia masih bersihkan dulu. Nah, habis itu depan kiri dari tangan lagi. Depan kiri lagi, depan kiri dari tangan sampai kaki. Pokoknya ini masih membersihkan, untuk kotoran-kotoran dibersihkan dulu. Kalau ada darah bekas luka bersihkan, hilangkan. Nah, sudah setelah itu kita menistinjakan si mayit. Kita istinjakan si mayit. Istinjakan si mayit, kita angkat dia sedikit. Satu orang Habib, satu orang batang. Ada yang angkat dia.
Jangan juga berat, bangun juga. Jangan mentang-mentang jadi mayat berat ya. Ada angkat, baru ini perutnya dikasih sabun, baru dipencet. Pada saat ini dupanya tadi, kemenyannya tadi sudah hidup ya. Biar apa? Tidak tercium baunya. Biar tidak berubah. Hati kita tidak berubah sama si mayit, dupanya kasih banyak pada saat ini. Airnya pun pada saat ini kasih banyak. Bersihkan, terus pencet. Pakai sabun, kasih licin sedikit biar pencet. Itu keluar semua kotoran-kotoran yang ada si mayit, keluar semua. Karena sudah tidak ada yang memegang, tidak ada ruh, sudah keluar. Nah, pada saat Rasulullah dimandikan, posisi seperti itu Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, sudah seakan-akan orang hidup, ringan, seakan-akan bergerak sendiri. Jadi pada saat itu, jadi pencet, keluarkan semua air. Airnya banyak pada saat itu dipencet. Sudah keluar, bersihkan tidak ada kotoran. Nah, sudah dibersihkan. Sekarang kita wudukan. Kita mulai mewudukan si mayit. Kita wudukan si mayit. Pada saat ini kita wudukan seperti kita wudu, dengan sempurna, dengan adab-adabnya, dengan sunnah-sunnahnya. Kita wudu bagaimana sunnah-sunnahnya? Pertama cuci tangan, kita cuci tangannya. Habis cuci tangan kita wudu pakai siwak, kita kasih pakai dia siwak, kain kita gosokkan di giginya. Kita wudu habis siwak, kumur-kumur sama istinsyak, air di mulut, air di hidung, kita juga lakukan, tapi jangan kasih masuk. Cukup disentuhkan saja. Cukup sentuhkan air di mulut, di hidung, begini. Baru kita tarik. Habis itu kita wudu, kita cuci muka. Niat wudu di sini, kita niat wudu biar dapat pahala. Makanya di kitab-kitab, jangan begitu. Gini. Ini siwak. Pakai siwak. Habis itu cuci muka. Ketika cuci muka kita niat wudu. Di kitab-kitab disebutkan mewudukan mayit itu sunnah, tidak wajib. Ini mewudukan ini tidak wajib, sunnah. Karena yang wajib kita sudah bahas tadi. Tapi niatnya wajib. Artinya apa? Biar dia dapat pahala wudu, kita wajib niat. Kita yang mewudukan mayit, kita yang niat, bukan si mayit yang niat. Tapi kita yang mewudukan, kita yang niat. Yang menggosok itu yang niat, ya. Yang mewudukan dia yang niat, yang menyiram tidak, yang mewudukan, dia yang bagosok, dia yang niat. Nawaitul wudu lihadzal mayit. Saya niat wudu untuk mayit ini. Cuci mukanya. Tapi cuci muka, pokoknya setiap muka dilakukan, dicuci, angkat sedikit kepalanya biar tidak masuk air di hidung. Nah, cuci mukanya. Wudu. Dengan sunnah-sunnahnya wudu. Kalau dia ada brewoknya dengan sunnah-sunnahnya, menyela-nyela, sunnah. Habis itu cuci tangan kanannya dengan doa-doanya, yang hafal doa-doa wudu yang disebutkan Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh. Baca doanya. Habis itu cuci tangan kanan. Habis itu cuci tangan kanan. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasiran. Baca doanya. Sunnah sampai sunnah-sunnahnya, al-ghurru wa tahjil, sampai lebih, sampai di sini sunnahnya, silakan lakukan. Sempurnakan dia. Karena sekarang kita menyempurnakan keadaan dia untuk bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudu tangan kanan sampai kita basuh sampai sini, sunnah-sunnahnya. Tangan kiri kita wudukan sampai lebih, sampai di lengan. Kita basuh sampai di sininya, tangan kirinya. Sampai sini. Tangan kirinya. Habis itu kepalanya kita basuh 3 kali ya, 3 kali semua tadi. Kepalanya kita usap, satu kepala 3 kali. Telinganya kita cuci 3 kali bersamaan. Sunnahnya. Habis itu kakinya kita cuci dengan doanya, baca doanya 3 kali kanan, 3 kali kiri. Jadi kita wudukan dengan sempurna. Habis kita wudukan, sekarang kita baru masuk di proses memandikan. Tadi masih membersihkan, mewudukan, baru sekarang memandikan. Nah, kalau kita memandikan, yang pertama ada memandikan, kata Rasulullah bisa 3, 5, 7, 9. Itu di hadis ya. Hadis Rasulullah SAW 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali. Paling sedikit 3 kali. Ya, paling sedikit kita mandikan 3
3 kali. Jadi kita yang membahas 3 kali. 3 kali kita mandikan. Pertama dengan air sabun. Air sabun kita mandikan. Pertama air sabun. Kalau kita pakai sabun yang dingin. Orang dulu pakainya apa namanya, sidir. Nah, sidir, HTK. Bidara, sidir. Nah, itu sabunnya orang dulu pakai itu. Itu HTK. Kalau di Hadramaut HTK, dingin. Jadi pakai bidara. Kalau tidak ada pakai sabun cair. Jangan pakai sabun yang panas. Rinso. Panas, cepat rusak. Ya. Pakai sabun yang dingin, sabun-sabun cair. Jadi sabun cair, air sabun, kita sudah air sabun, kita pertama gosok kepalanya. Jadi pakai sarung tangan ya. Tadi juga pakai sarung tangan, lupa tadi. Pas istinja tadi itu, pas istinja pakai sarung tangan. Habis istinja kita cebok, siram air tadi kan banyak istinja. Pakai sarung tangan, baru kita cebok, baru sarung tangannya itu buang, ganti. Ganti sarung tangan yang kedua. Ganti sarung tangan yang kedua tadi untuk wudu. Jadi ketika diwudukan tadi pakai sarung tangan. Baru sarung tangan, kalau bisa sarung tangannya bukan sarung tangan yang kasar. Lebih bagus sarung tangan dibuat dari kain kafan. Jahit kotak dari kain kafan baru diikat. Kalau sudah tidak ada ya silakan sarung tangan perawat itu yang dari karet. Bisa. Tapi itu kasar nanti di kulitnya, lengket. Jadi lebih bagus pakai kain. Jadi pakai habis cebok tadi buang. Habis itu wudu kan pakai sarung tangan semua ini. Dia megang jenazah pakai sarung tangan. Nah, kemudian dia proses memandikan pakai sarung tangan juga tetap yang kedua yang bersih. Pertama dari kepala dia memandikan. Ya, pertama dari kepala. Ini ada orang yang pegang biasanya juga. Jadi ini pokoknya terjaga, ini tutup, tidak terbuka. Jadi dia gosok ini muka, kepala. Yang Mbak angkat begini supaya bantu orang yang kerja. Ada 5 orang. Jadi siram, dia sudah gosok kepala, angkat sedikit kepalanya biar tidak masuk air, dia gosok. Rambutnya dia bersihkan pakai sabun itu. Rambut, kepala, leher. Sudah kepala, depan kanan lagi. Dari tangan. Baru kepalanya tidak kanan kiri ya, kepalanya 1 kali sudah. Depan, belakang, kanan, kiri langsung. Baru tangan kanan depan. Tangan kanan sampai kaki kanan. Bagian kanan saja dulu. Nah, itu disabunkan semua, disabun, digosok. Kasih bersih pakai sabun. Semua injak. Nah, sampai kaki. Baru depan kiri. Dari tangan mulainya. Ibda min mawadhil wudu kata Nabi. Mulai dari tempat wudu, maksudnya tangan kanan, tangan kirinya sampai kaki kiri. Jadi sudah, baru tangan ya tadi sampai kaki kiri, baru belakang kanan. Kalau sudah depan kanan, depan kiri, belakang kanan. Habis itu belakang kanan. Belakang kanan, ketika kita belakang kanan sudah sebelah kiri, sama sebelah kiri sebelah kanan sama. Habis itu belakang kanan. Ketika kita balik sebelah kanan, ini angkat begini, kakinya angkat begini. Angkat begini kakinya biar gampang. Kasih lihat dulu, kasih. Baru dari sebelah situ tarik. Sebelah situ 2 orang. Satu di Oke, tutup. Nah, sebelah sini, dari sebelah sini. Dari sebelah sini. Kau tarik begini. Tapi sebelah kiri saja kita praktekkan, nah. Belakang kanan dulu baru belakang kiri. Biar kelihatan belakang kiri, langsung belakang kiri. Kalau belakang kiri begini. Ya. Dari sini. Nanti belakang kiri, belakang kiri, oke. Nah, Tapi dari sini dia batas. satu begini. Balik sendiri ya. Ini Dari sini kamu. Tidak perlu balik sendiri ya. Balik sendiri. Apa itu? Biarkan dulu. Nah, dia 2 orang di sini balik, tapi aurat ini tetap jaga. tutup. Jangan dia tarik begitu aurat di belakang kelihatan. Jadi balik sedikit. Balik saja sekiranya tangannya yang memandikan bisa masuk. Tidak perlu sampai begini sekali. Nah, begini dia
sudah bisa, yang satu siram sudah. Sampai Depan kanan, belakang kanan baru belakang kiri. Jadi depan kanan, depan kiri, belakang kanan, belakang kiri. Sampai ke kaki. Kalau kita mandi sunnahnya tidak begitu. Kalau kita mandi sunnah atau mandi wajib, sunnahnya depan kanan, belakang kanan, depan kiri, belakang kiri. Kalau jenazah lain. Kalau jenazah sunnahnya depan kanan, depan kiri, belakang kanan, belakang kiri. Tapi kalau kita mau mandi, kita sendiri mau mandi. Oh, saya mau mandi. Kalau mau sunnah, kalau silakan langsung satu depan kanan kiri silakan. Tapi kalau mau sunnah, mau afdol depan kanan, baru belakang kanan, depan kiri, belakang kiri, karena gampang. Tapi kalau mayit tadi posisi caranya begitu. Itu pakai air sabun semuanya. Setelah air sabun, kita air bilas, pakai air suci mensucikan untuk membilas air sabun tadi. Caranya sama, kepala dulu semuanya bilas, baru depan kanan semuanya, depan kiri semuanya, belakang kanan semuanya, belakang kiri semuanya. Pakai air bilas. Itu sudah dua berarti. Yang pertama air sabun, yang kedua air bilas. Yang ketiga ini niatnya di sini. Tapi niatnya sunnah saja. Niatnya sunnah, tidak wajib kita niat saya niat mandi untuk mayit ini. Nawaitul ghusl li hadzal mayyit, li hadhil mayyit. Itu niatnya sunnah. Tapi yang air yang ketiga ini di dalam kitab sebenarnya airnya air suci mensucikan, campur sedikit kapur sekiranya tidak berubah. Tapi orang banyak salah paham, air yang ketiga ini air sudah air kapur full, bukan air suci mensucikan lagi. Sudah tidak bisa kita pakai memandikan. Jadi harusnya air suci mensucikan campur kapur sedikit sekiranya tidak berubah. Kalau air masih tidak berubah, cuma berubah sedikit, masih bisa kita pakai. Air suci mensucikan kita kena teh sedikit berubah, tapi sedikit tehnya itu masih bisa kita pakai. Tapi kalau sudah kena teh, sudah berubah sekali, sudah bukan air namanya, air teh, sudah teh orang bilang. Nah begitu juga air kalau kita campur kapur sedikit masih air, kapurnya sedikit itu masih bisa. Tapi kalau sudah banyak kapurnya, sudah bilang kapur itu bukan air lagi, air kapur, sudah tidak bisa kita pakai mensucikan. Jadi yang ketiga ini air tapi campur kapur sedikit. Mau aman, kalau mau aman yang ketiga air suci mensucikan. Yang ketiga air suci mensucikan karena di situ mandinya. Yang ketiga itu mandinya. Yang tadi itu sabun, yang kedua bilas, karena yang kedua itu tidak bisa bilas, masih berubah airnya. Yang ketiga ini yang mandikan, niat di situ. Jadi kalaupun dicampur kapur jangan banyak. Kalau tidak takut bagaimana banyak atau tidak, air suci mensucikan. Pakai lagi air bersih satu kali, niat di situ. Nawaitul ghusl an hadza, saya niat mandikan mandi untuk mayit ini. Saya niat mandi untuk mayit ini. Fardu lillahi ta'ala. Jadi sudah mandi pakai air suci mensucikan, caranya kayak tadi, niat. Caranya yang kayak tadi. Setelah yang ketiga baru kita ambil air kapur, kita basahkan mayit dengan kapur. Jadi kalau sudah air kapur jangan lagi dibilas, jangan lagi dicuci, karena air kapur itu tadi untuk mengencangkan badannya, juga menjauhkan daripada hewan. Air kapur harus. Jadi paham? Yang ketiga ini yang harus dipahami karena banyak salah pemahaman di sini. Jadi kalaupun kita mau 3 kali, yang ketiga itu air kapur boleh. Yang ketiga air kapur boleh, tapi jangan sampai air kapurnya banyak sehingga merubah air tadi. Sudah bukan air suci mensucikan, sudah jadi air yang berubah. Tidak bisa kita pakai suci mensucikan, kapurnya sedikit. Tapi boleh juga kita pakai air suci mensucikan, nanti kapurnya terakhir cuma kita siram sama mayit, biar dia dibungkus di kafan dalam keadaan kapurnya masih ada di badan. Jadi faham ini? Yang ketiga, jadi itu. Jadi kalau sudah yang ketiga tadi suci mensucikan atau air kapur yang sedikit, kapurnya tidak terlalu banyak, habis setelah itu sudah kita mulai proses keringkan badan. Dupanya tadi jalan terus ya, dupanya jalan terus. Habis itu kita sudah mulai keringkan badannya. Keringkan badannya dengan kain yang utuh seperti ini juga. Kain yang utuh seperti ini. Coba ridaku tadi.
Jadi dengan rida juga seperti ini kita Kami ada yang berkorban. Jadi kita bentangkan ini rida handuk dari kain begini, baru kita tarik pelan-pelan dari tarik ini biar tidak kelihatan. Belum kena. Hah? Belum kena. Dia najis ini bau. Tidak najis, so bersih, so dimandikan. Tarik. Jangan diangkat. Tidak najis. Turut kasih turut. Itu kasih turun, tidak apa, tidak najis. Tarik, so tidak najis. Nggak boleh jadi sana. Ya. Sudah. Oh, ini. Nah, di situ. Jadi yang handuknya tadi kita tarik yang di bawah, ya. Kita taruh handuknya, kita tarik yang di bawah, biar jangan diangkat handuknya kelihatan nanti auratnya. Jadi tarik di bawah. Sudah suci kan? Sudah suci, taruh ini. Jadi kalau habis dimandikan bagaimana kalau keluar najis lagi? Kalau keluar najis lagi habis dimandikan, cuci saja najisnya. Sudah. Habis itu keringkan begini, keringkan. Habis dikeringkan kita pakaikan pampers di sini. Nah, kita pakaikan pampers, bukan pampers asli, dari kapas. Lebih bagus kita pakaikan di sini, jangan nanti di kafan. Kita pakaikan di sini. Kita buat sudah gitu. Ini. Jadi kita buat begini, kapas panjang begini. Kita pertama sebelum kita ini sumbat dulu. Mohon maaf, sumbat kemaluannya. Kemaluan belakangnya kita sumbat biar tidak keluar. Karena najis kalau masih di dalam masih maafu. Najis kalau di dalam tidak apa-apa. Kita semua bawa najis. Cuma sholat tidak apa-apa karena di dalam. Yang kalau parah kalau sudah keluar. Jadi kita sumbat, ya, sumbat, baru kita pakaikan pampers seperti ini. Jadi di bawah, baru kita lipat begini, baru kita ikat pakai tali. Dari kain kafan kita potong sedikit, kita ikat. Biar tadi tidak gerak pampersnya. Jadi kita buatkan pampers dari kapas panjang begini, kita tutup, baru kita ikat. Jadi seperti itu. Jadi seperti pampers. Jadi sudah seperti itu, sudah dikeringkan, pakaikan pampers tadi. Jadi habis dikeringkan, pakaikan pampers, baru sudah kering, kita pindah ke kafannya. Kita pindah ke proses kafan. Jadi itu proses pemandian sudah selesai. Sudah kering, sudah pakai pampers, sekarang kita masuk di proses kafan. Kafan yang wajib kita bahas dulu, baru yang sunnah. Yang wajib bagi seseorang ketika meninggal, kafannya satu lembar menutupi satu badan. Satu lembar menutupi satu badan. Ya. Kafan dikatakan satu lembar kalau dia menutupi satu badan. Kalau dia tidak menutupi satu badan, tidak dikatakan satu lembar. Jadi kalaupun dia ini anggap tidak menutup satu badan begini full, cuma setengah begini. Kafan-kafan di Indonesia kebanyakan begitu, kecil kan? Ya, tidak bisa tak tutup satu badan. Jadi satu itu bukan dikatakan satu lembar. Dua ente double begini, baru tak tutup satu badan, itu baru satu lembar. Padahal dua, dihitung satu. Jadi dikatakan kafan satu lembar kalau menutup satu badan. Jadi umpama kalau kecil, kalau tipis. Jadi double dua begini, susun. Ya, ini tidak menutup. Kalau orang agak besar tidak menutup. Kalau anak kecil tertutup satu badan, sudah satu kafan. Kalau orang agak besar tidak tertutup satu badannya, cuma sebegini. Coba Mas Hendro tertutup tidak? Enggak mau. Tidak, Mas Hendro coba dulu. Ini tidak dikatakan satu lembar. Nah, tidak tertutup satu badan, tidak satu lembar, tambah lagi satu. Bikin lagi sudah, Mas Hendro sudah. Double ya, double satu agak bating, begitu. Sudah tertutup satu badan, baru satu, baru dihitung satu. Jadi baru dihitung satu, seperti itu, baru dihitung satu.
Jadi yang wajib itu satu badak, satu lembar. Kafan yang wajib satu lembar. Yang wajibnya seperti ini wajib. Afdolnya laki-laki 3 lembar. 3 lembar. Jadi ada yang meninggal itu 3 lembar. 2 lembar ini haknya orang yang utang. Orang yang dihutangi sama dia. Si mayit punya hutang, ya. Si mayit punya hutang sama orang. Lihat hartanya si mayit, cukup untuk membayar utang tadi? Tidak cukup. Tidak cukup. Maka yang diutangi tadi itu bisa mengambil 2 kafannya si mayit untuk bayar utang. Tapi kalau cukup uangnya yang bayar. 3 kafan dia, 3 lembar kafan. Jadi 2-nya ini hak orang yang diutangi sama si mayit kalau hartanya tidak cukup untuk membayar utang tadi. Jadi 1 lembar, 3 lembar mayit dipakai. Tapi kalau orang yang diutangi sama si mayit belum dia bayar, tidak cukup hartanya, dia bilang sudah 2 lembar itu sini bayar utangnya mayit, kasih 1 lembar saja si mayit. Tapi kalau 1 lembar itu tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diganggu gugat. Ada orang bilang sini 1 kurang, utangnya kurang, ambil lagi 1 lembar. Tidak, bukan, ini haknya Allah sudah. Ini haknya Allah. Untuk bertemu dengan Allah, haknya 1 lembar kita tutupi 1 badan, tidak boleh kita jatuhkan. Tidak boleh kita kurangkan. Walaupun dia tidak bisa bayar utang, tidak boleh dia ganggu gugat itu. Lebih dari 3 haknya ahli waris. Mayit bilang saya kafankan 50 lembar. Ahli waris bilang jangan. Nah, haknya ahli waris. 1 haknya Allah. 3 tadi hak 2 ini haknya yang diutangi kalau hartanya tidak cukup. Lebih itu haknya ahli waris. Jadi seperti itu. 1 yang wajib, 1 kita tutup semua badan, itu wajib. Afdolnya 3 bagi laki-laki, 5 bagi perempuan. 5 bagi perempuan yang dimaksud 5 di situ izar, gamis, khimar, 2 lifaf, 2 seperti ini, full. 2 full seperti ini. Itu perempuan 2 full seperti ini. Ada khimar, kerudung, ada gamis, ada izar. Izar itu menutup bawah pinggul ke bawah, pinggang ke bawah, itu namanya izar. Jadi itu bagi perempuan. Bagi laki-laki 3 seperti ini. 3 seperti ini bagi laki-laki. Yang lipatan pertama yang paling dekat sama tubuh si mayit, yang paling dekat sama tubuh si mayit agak kecil, tapi menutup 1 badan. Yang kedua agak besar. Yang ketiga agak besar. Jadi seperti itu. Jadi habis dari sini itu yang wajib ya. Kita sudah tahu di dalam kafan yang wajib 1 laki-laki dan perempuan, yang wajib 1. 3 afdol bagi laki-laki, 5 afdol bagi perempuan. Lebih daripada itu, dia meninggal wasiat pakai imamah. Dia mau meninggal ketika kafan pakai imamah, silahkan, tapi itu haknya ahli waris. Imamanya tadi itu haknya ahli waris. Ahli waris izinkan, silahkan. Ahli waris izinkan, silahkan. Tapi kalau ahli waris tidak izinkan, tidak boleh dia pakai. Karena 3 saja. Nah, jadi antara kafan dia hambur itu kapur barus yang sudah ditumbuk halus, kita tabur antara kafan sama minyak wangi. Minyak wangi jangan itu alkohol ya. Lebih bagus jangan alkohol, pakai minyak wangi yang gosok, kita hamburkan di antara kafan. Jadi antara kafan yang pertama tadi hambur kapur barus yang sudah halus, kafan kedua hambur minyak wangi, kafan ketiga begitu juga, hambur kapur barus, hambur minyak wangi. Nah, setelah itu kita pindah si mayit dari tempat sini ke sana, dari tempat sini ke sana. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Oh. Langsung 3.
Jadi ini juga kita harus perhatikan. Jadi memandikan, kita pindah ke kafan. Pindah ke kafan. Yang memandikan dia najis, jangan sudah menyentuh kafan. Oh, dia memandikan, dia najis badannya. Kalau dia suci silakan, tapi kalau dia najis jangan menyentuh kafan. Biar orang lain yang mengkafankan. Tapi kalau dia tidak suci, silakan dia bantu mengkafankan. Ini dia memandikan, najis badannya, baru dia injak kafan. Kafannya najis, harus suci. Jadi dari sini kita pindah ke kafan. Kita pindah ke kafan, ya, kita bawa ke situ. Turun dulu, lebih bagus kafannya. Kafannya di sini. Kafannya di sini. Kas jatuh dulu main. Naik di atas ini. Ya. Jadi antara kafan tadi sudah dianu minyak wangi. Ya. Jadi kafan ditaruh dia di sini. Tadi sebelum ditaruh ini dilipat sedikit begini. Jadi orang tidak injak-injak ini kafan. Lipat sedikit, jadi pas posisinya badan. Taruh jenazah. Taruh jenazah di sini. Ikatnya ditaruh kan? Nah, kemudian di dalam proses mengkafankan kita juga siapkan tali 5. Untuk apa? Untuk mengikat tali pocong, orang bilang. Tali pocong 5 atau 1 panjang, boleh. Boleh 1 panjang. Nanti kayak orang baikat barang itu digabung sini, lilit sini, lilit 5. Karena burasa, kayak orang baikat burasa, 1 tali untuk semuanya. Kalau tidak bisa 5, kita siapkan 5. Nih. Baikat begitu, setengah mati di bawah nanti. Kalau di bawah begitu. Kan mau diikat bukan. Ada praktisnya. Bilang 1 saja dong touch. Ya. Justru itu dorong bilang lebih gampang. Jadi 5 sini, 5 sudah di bawah kafan. Karena yang 5 ini di atas kepala 1, tali pocong itu 1 di atas kepala, 2 di lengan, 3 di pinggang, 4 di lutut, 5 di bawah kaki. Ya. Bawah kaki, lutut, pinggang, lengan, di atas kepala. 5 ikatan. Jadi sudah disiapkan di bawah kafan tadi. Biar 2 kali, tidak apa-apa 1 kali. Jadi habis itu taruh jenazah. Ketika jenazah ditaruh, disunnahkan, dianjurkan untuk memuliakan a'dha'us sujud, anggota-anggota sujud. Jadi dianjurkan untuk memuliakan anggota sujud. Jadi anggota sujud si mayit kasih pakai lagi Rida tadi. Mana Rida? Tidur. Ini masih pakai handuk tadi. Anggota sujud mayit, anggota sujud ada 7. Itu kita muliakan dengan minyak wangi. Kita kasih wangi-wangian, kita tutup kapas. Tangannya, ini anggota sujud, tangan 2. Ketika kita sujud nempel di tanah, itu anggota sujud. Tangan 2, kita kasih wangi-wangian, kita taruh begini, kasih kapas, ikat begini. Jadi tangannya di sini, ya. Jangan dibuka begini ketika taruh kapasnya. Jadi begitu. Kerja di bawah kain semuanya. Caranya. Iya. Kan harus tahu. Iya. Jadi begini. Ente dari sini beli. Ustaz, dari sebelah Ustaz. Sini ente. Memang marsi. Bapel. Ya. Sudah, ini begini. Sama seperti orang sholat, kanan di atas, taruh minyak wangi di tangannya, baru ikat. Sudah lah, minyak wangi, ikat. Lutut. Bukan ini. Dia kancing sendiri.
Baru lutut. Jadi lututnya taruh juga kapas minyak wangi, tutup kapas. Begitu juga kakinya. Tapi dalam keadaan kita tutup. Baru kakinya begini. Coba memang geser. Kakinya di sini kasih minyak wangi, kapas begini baru ikat. Ikatnya kasih begini ya. Ikat kasih nempel. Gini. Tunggu. Salah. Gini. Lihat. Oh, jari-jarinya. Ya, jari-jari kaki gitu gini baru ikat. Nah, habis itu jidat. Kalau jidat mukanya satu muka. Satu muka full. Nah, mukanya ini jidatnya kasih minyak wangi. Tulis la ilaha illallah, biasa orang tulis la ilaha illallah. Baru tutup begini. Sudah disumbat dulu ya, hidung, telinga, mulut. Hidung, telinga, mulut sudah disumbat. Tidak, bukan parfum itu. Ya, tidak begitu. Jadi ini begini, pipi kanannya angkat. Mana kanan sini? Ya, pipi kanannya angkat sedikit. Tujuan baru diikat di sini. Ikat tali. Tujuannya pipi kanan nanti ketika di tanah, di kuburan dikasih tempel tanah, sunnah. Nah, pipi kanan sunnahnya tempel tanah. Sambil baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi ikat di atas telinga sini, ikat ya apa? Nanti pipi kanannya buka sedikit. Nah, setelah itu sudah dikasih kapas tadi anggota sujud. Kalau ada yang luka perban, pakai kapas biar darahnya tidak keluar. Habis itu setelah itu kita kafan. Cabut ini kain handuk yang menutup tadi. Biasanya tadi sebelum keluarga mau lihat. Caranya tutup kafan dengan buka itu kain. Cara tutup kafan dengan cara mengeluarkan kain ini. Itu yang perlu. Iya. Dan sebelah ini. Jadi biasanya tadi sebelum muka ditutup keluarga datang lihat. Ya. Istrinya datang lihat. Jadi dia bilang, oh jangan disentuh, batal wudu. Tidak batal wudunya mayit ya. Si mayit sudah, yang menyentuh batal. Tapi jangan disentuh ya, jangan. Istrinya, anak-anaknya mau cium keningnya pada saat itu perpisahan, silakan. Ya, silakan pada saat itu. Habis itu tutup, baru kita mulai kafan. Jadi mulai kafan kiri dulu, baru kanan di atasnya. Sama seperti kita sholat, kita begini. Jadi setelah itu kafan gini. Kiri dulu. Nah, ini kiri begini. Nah, kiri ini begini. Kita tarik ini sedikit. Jangan sampai tabuk ya. Stop. Baru kita kasih kanan ke sana, baru kita tarik sisanya. Oh, kasih bernafas. Oke. Jadi begitu. Tarik handuknya biar tidak terbuka auratnya. Kasih begini, tahan gitu. Tarik begini. Dia ditarik dari sini. Iya, bisa begitu tapi bisa juga begini. Tadi sudah begini. Nah, ini tutup, tarik sedikit ke sini. Sampai sedikit. Nah, kita lihat sudah tutup di sini. Yang kanan kita tutup, ini sudah tinggal angkat begini sudah tabuk. Sudah terlepas dia. Karena kalau kita tarik ke sana kapas ini tak bawa semua nanti. Jadi itu, kiri baru kanan begini. Nah, ini. Dia bernafas. Baru lagi kiri lagi sana. Baru kanan. Ketiga kiri. Nah, yang terakhir kasih keras. Kepalanya usahakan lebihkan sedikit ya, buat pegang nanti. Kakinya juga lebihkan buat pegang. Jadi sudah begini. Ini kanan. Iya, kirinya dulu. Ya. Kiri dulu baru kanan. Nah. Ya, kasih tahu kalau batarik, kalau supaya apa itu? Ya rapi.
Artinya kalau ditarik pertama itu kasih padat begini, kasih kencang. Ya, kasih kencang. Kalau ini tidak bisa dikasih kencang supaya tidak nafas ya. Nah, baru begitu kiri, yang terakhir kasih kencang, baru diputar belakang biar kuat di sana diputar. Tadi baru dimulai ikat sampai langsung ikat. Ini dulu. Oke, terakhir. Nah, sudah begini baru kita ikat tadi. Ikat jangan mati ya, ikat tali pocongnya dari kepala. Simpul hidup namanya. Simpul hidup. Ya, kata Abdul Qadir bilang simpul hidup. Ikat lengan, pinggang, lutut, kaki. Nah, habis itu kita masuk ke proses sholat jenazah. Jadi setelah begini, setelah kapan masuk waktu mensolatkan mayit? Waktu mensolatkan mayit masuk setelah dimandikan. Setelah dimandikan, walaupun belum dikafankan, sudah boleh kita solatkan. Sudah boleh. Mandi, belum dikafan, sudah solat, boleh. Biasanya kalau orang solat gaib buat di kota lain, tanya, sudah dimandikan? Sudah selesai mandi. Solat sudah boleh. Walaupun belum dikafan, belum sudah masuk waktu solat. Tapi afdol solat setelah dikafan. Jadi setelah dikafan seperti begini, sebelum kita bawa ke masjid, afdol solat dulu di rumah. Keluarga perempuan yang mau ikut solat diimami oleh laki-laki. Laki-laki hadir 3-4 orang laki-laki untuk menjatuhkan kewajiban. Karena kalau perempuan semua yang solat tidak jatuh kewajibannya. Kewajiban fardu kifayah tertunaikan, jenazah tertunaikan kalau yang diimami oleh laki-laki. Jadi solat laki-laki imam, 3 orang ikut situ, sisanya perempuan keluarga mau ikut, silakan solat. Solat dulu di rumah, baru nanti solat lagi di masjid. Tujuannya apa? Karena kalau kita bawa, lagi kita solat kan di rumah, kita pikul ke masjid, keluar najis, itu khilaf sudah ulama. Ada yang bilang harus tidak boleh lagi disolatkan, dibawakan masjid najis, tidak boleh masuk masjid najis. Nah, ada gol mengatakan tidak apa-apa. Ada yang gol mengatakan tidak boleh lagi masuk masjid, tidak boleh lagi disolatkan karena najis, harus Kalau kita ikut itu sudah ada, kita sudah solatkan, sudah gugur ke solat wajibnya di sana di rumah tadi. Yang masih belum keluar apa-apa sudah gugur. Jadi itu. Jadi ketika itu dari rumah kita solatkan sudah. Di rumah keluarga perempuan yang mau ikut, imamnya laki-laki berapa orang? Habis itu perempuan silakan solat. Habis itu kita pikul ke masjid. Nah, membawa baru itu mensolatkan masuk waktunya. Kemudian di dalam mensolat habis disunnahkan bagi yang memandikan mayit untuk mandi. Nah, yang memandikan mayit sunnah mandi karena lemas. Orang yang memandikan mayit lemas, jadi sunnah mandi. Dia habis memandikan jenazah dia mandi dulu baru ikut sholat. Sunnah. Kalau yang membawa sunnahnya wudu. Dia memegang mayit, dia megang atau bawa mayit, sunnah wudu. Sebelum sholat sunnah wudu, tidak wajib, sunnah wudu. Jadi dibawa ke masjid. Ini sering ketika dibawa ke masjid, jangan kita bilang mau ambil kemuliaan, mau megang itu jenazah, akhirnya itu jenazah tak goyang sana, goyang sini. Haram. Ente mau lakukan, oh saya mau ambil berkah, mau pegang, tapi ente goyang sana, goyang sini jenazah, haram ente. Mana? Jangan, adab sudah. Kalau tidak bisa dengan isyarat kata ulama sudah. Baku rebut orang jenazah, sudah tidak ada. Ada yang la ilaha illallah, bagaimana sudah mau dibilang? Waktu jenazah dibawa itu waktunya kita berpikir. Waktunya kita berpikir tentang kematian. Apakah kita ketika mati disuruh percepat oleh kuburan kita karena kita orang soleh, atau disuruh perlambat karena kita orang-orang yang toleh, orang yang tidak soleh. Jadi seperti itu. Jadi tidak untuk merebut, bawa dengan santai, dengan tenang, tidak menggugurkan kehormatan. Yang menggugurkan kehormatan jenazah haram. Dibawa sehingga jatuh kehormatannya, goyang sana, goyang sini, tidak, haram. Jadi seperti itu. Bawa. Ada kesempatan pegang, dosa kita terhapus dalam riwayat. Tapi kalau tidak ada, isyarat saja kata ulama. Kalau tidak ada kesempatan, orang ulama besar, oh kita rebut ke sana, sudah isyarat.
Sudah. Cukup. Seperti itu. Kalau kita pegang. Jadi itu. Jadi kita bawa ke masjid, kita sholatkan. Kemudian sholat jenazah. Nah, sudah perempuan sudah tadi di sana bisa. Sudah perempuan baku ikut di jalan jenazah, ikut sampai kubur. Sudah habis. Tidak ada ente kalau mau temani sampai di kuburan 3 hari 3 malam. Tidak ada orang. Baku ikut cuma bawa foto, cuma bawa live. Itu kan untuk apa? Sudah tidak ada haibahnya jenazah. Tidak ada pengagungan terhadap jenazah. Jadi seperti itu, bawa ke masjid dengan tumanina, dengan santai bawa ke masjid, datang ke masjid sholat. Sholat jenazah kemuliaan yang sangat besar. Sedikit caranya, sedikit ibadahnya, tapi mulianya besar, pahalanya besar sekali. Jadi ketika kita sholat, usahakan sholat jenazah. Ya, saya di Tarim, kasih contoh saja. Di Tarim itu orang setelah asar tidak langsung buka toko. Mereka asar tutup toko pasti. Tutup, orang sholat asar tutup toko. Habis asar mereka tidak langsung buka. Pasti ada cari jenazah dulu. Tunggu, ada jenazah hari ini, ada. Semuanya hadir ke situ. Jadi orang awam pun, orang apapun dia tidak terkenal. Kalau yang lihat hadir sholat jenazahnya ratusan sampai ribuan orang. Setiap sholat jenazah ratusan yang hadir. Tidak dikenal, tidak. Pokoknya cari pahala saja. Nabi bilang 1 qirat, 1 gunung Uhud pahala. Ente kasih sedekah, kita orang kasih sedekah 100.000, Bapak pikir ini 1 gunung Uhud pahala. Rasulullah bilang yang ikut sholat jenazah. Yang mengherankan lagi, dia ikut bawa jenazah. Sampai di masjid jenazahnya masuk, dia di luar, santai di luar. Apa? Itu gunung Uhud pahala besar. Kenapa tidak masuk? Makanya dianjurkan ya kalau begitu. Oh, saya tidak tahu caranya. Gampang cara sholat jenazah. Niat takbir, niat takbir. Habis itu takbir pertama tadi itu takbir Allahu Akbar, baca Fatihah. Tidak usah baca tadi iftitah, tidak usah. Tidak dianjurkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca Fatihah. Takbir lagi, baca sholawat. Takbir lagi, baca Allahumma gfir lahu warhamhu. Takbir lagi, itu Allahumma gfir lahu warhamhu, cukup. Takbir lagi yang keempat, tidak usah baca apa-apa, salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dapat pahala gunung Uhud. Niat, usolli fardu salatil janazah ala hadal mayyit. Saya niat solat fardu jenazah untuk mayit ini. Kalau kau tahu namanya, untuk Z, untuk Amr, untuk Fulan. Kalau kau tidak tahu, untuk orang yang disolati imam. Saya niat solat fardu jenazah. Saya niat solat fardu jenazah untuk mayit ini, untuk yang disolati imam. Sholli farda salatil janazah ala hadzal mayyit, ala man shalla alaihi al-imam, ala Zaid. Sudah. Habis itu takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir lagi Allahu Akbar, Allahumma fir lahu warhamhu. Takbir lagi Allahu Akbar, tidak usah baca apa-apa. Sunnah Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat gunung Uhud. Jadi seperti itu, usahakan. Ada lihat kita lagi kebetulan lewat ada jenazah, kita lagi tidak ada kepentingan apa-apa, datang singgah sholat. Tidak kenal sholat, ambil pahala gunung Uhud. Kalau dibilang oh itu ada orang bagi-bagi orang 100.000, wah full itu masjid. Ini Allah bagikan gunung Uhud sama kita. Itu namanya iman. Iman beriman dengan yang tidak ada, dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ambil janjinya Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika sholat, bawa ke masjid, kita sholatkan. Kalau sudah lanu, kalau ada yang bisa ingatkan. Oh begini tata cara jenazah. Sama seperti kita Id. Kita Id ada yang karena Id 1 tahun 2 kali, ada yang biasa Bilal mengulangi, oh tata cara sholat Id begini. Nah, begitu juga tidak apa-apa, silakan. Habis itu sholat jenazah. Habis sholat jenazah dengan kewajiban tadi yang gampang tadi, habis itu sudah kita antarkan ke pengkuburan.
Jadi kita antarkan pengkuburan. Kita antar kepada pengkuburan. Ya sudah. Nah, sekarang proses yang wajib yang terakhir di dalam mayit, kepada si mayit, proses yang wajib yang terakhir yaitu kuburan. Kuburan yang wajib, kita wajib mempersiapkan kuburan yang menutupi dari bau dan mencegah dari hewan buas. Itu yang wajib. Umpama 2 jengkal tertutup dari bau, tercegah dari hewan buas. 2 jengkal silakan. Yang penting tertutup dari bau, tercegah dari hewan. Itu sudah wajib. Tapi yang afdol, yang lebih baik, kuburan tersebut qama wa basta. Seperti orang berdiri dan mengancungkan tangan, mengangkat tangan. Dia berdiri, dia angkat tangannya. Bagaimana? Nah, seperti itu kuburan. Itu afdol. Dalamannya begitu afdol. Itu afdol kuburan seperti orang berdiri dan mengangkat tangan. Orang yang mu'tadil khilqa, orang yang tingginya sedang, tidak tinggi, tidak pendek. Seperti dia berdiri dan angkat tangan. Itu afdol. Tapi sunnahnya tadi. Kemudian kuburan afdol, kuburan ada 2, ada namanya lahat, ada syak. Lahat itu seperti begini, ke arah kiblat, dikikis ke arah kiblat begini. Kalau syak itu begini ke bawah. Di zaman Nabi, Rasulullah bingung, sahabat bingung, kita kuburi Rasulullah pakai apa? Pakai lahat atau syak? Akhirnya Sayyidina Abbas, paman Rasulullah, panggil 2 orang. Pada saat itu ada 2 orang sahabat tukang gali kubur. Ada satu yang tukang gali syak, yang begini ke dalam. Ada seorang sahabat yang menggali lahat. Kata pamannya Rasulullah, panggil 2 orang, kau datang ke sana, kau datang ke sana. Ayo, pergi sama-sama jalan satu. Kemudian dia bilang, ya Allah, pilih untuk nabimu yang terbaik. Maksudnya siapa yang datang duluan itu yang dipakai. Ternyata datang duluan sahibul lahat, yang datang lahat itu duluan. Jadi kuburannya Rasulullah lahat seperti ini. Tapi itu tergantung tanah. Jangan kita paksa tanah yang lembek kita mau lahat, roboh. Tanah yang lembek, yang lunak pakai syak. Syak itu begini, baru ke bawah lagi sedikit. Kalau tanah yang keras pakailah lahat begini. Jadi masuk. Jadi tanah yang keras pakai lahat, tanah yang lembek pakai itu syak. Jadi kuburan seperti itu kita kubur. Nah, kita angkat, kita kubur. Jadi yang wajib kita sudah tahu di dalam mengkuburkan. Kemudian yang sunnah kita bawa dari masjid, kita bawa kepada pengkuburan, bawa dengan adab, dengan santai, bawa kita taruh, kemudian kita letakkan. Nah, kalau kuburannya tinggi kayak tadi seperti itu, letakkannya kaki duluan. Jadi dari sana, ini umpama kuburan begini, ini kuburan di sini, taruh di sini jenazah. Kalau ada tempat, kalau tidak ada tempat, di mana ada tempat. Jadi kalau ada tempat di situ, kalau ada tempat di sini afdol. Jadi taruh di sini jenazah. Kita mau letakkan ke kuburan. Nah, ini juga adab ketika kuburan. Jenazah kalau sudah ditaruh, sunnahnya duduk. Bukan semuanya sunnahnya mau lihat begini ke kuburan. Orang berdiri semuanya. Jenazah datang, berdiri. Jenazah ditaruh, sunnah duduk, sudah duduk. Di mana duduk? Ini semua bafudul, semua mau di kuburan lihat. Semua kapten. Orang bilang semua kapten urus. Tidak, sudah taruh jenazah, kita duduk. Baca zikir, baca doa, baca selawat, hadiahkan untuk si mayit. Itu lebih memuliakan daripada orang yang bafudul, kapten-kapten, suruh-suruh. Itu lebih mulia. Datang taruh jenazah, kalau dalam kuburannya kita taruh kakinya begini miring. Tadi kepalanya, tadi ketika kafan kepalanya bilang kasih lebih sedikit untuk pegang. Biasanya dulu tuh begini kuburan tinggi dipegang di tali sini, baru kepala begini. Tapi kalau kuburan sekarang sudah pendek, bagaimana? Kuburan sekarang sudah pendek, sudah taruh sama-sama, bisa. Jadi taruh di kuburan, taruh kuburan. Kalau dia lahat, kalau dia syak. Kemudian di kuburan nanti dibuat tanah tanah dikasih menumpuk di kepalanya seperti bantal, ya. Tanah seperti bantal dibuat menumpuk di kepalanya si mayit, nanti ditaruh di situ kepalanya mayit. Ketika ditaruh,
tadi pipi kanannya itu dibuka, buka tali pocongnya, pipi kanannya mayit tadi itu yang sudah terbuka kapasnya ditempelkan sama tanah, tempelkan sama tanah, baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, baca tempelkan. Kalau tidak sempat, tidak bisa ditempelkan, biasanya orang kasih masuk tanah, ya kita orang dengar, biasanya dikasih tanah, kasih masuk tanah ke pipinya sambil baca itu. Sebenarnya ditempelkan itu pipi kanan ke tanah, ditempelkan. Kalau tidak bisa ya sudah, taruh tanah ke dalam. Habis itu ditutup papan, baru ditutup tanah, kasih keras, kasih air sedikit, tutup lagi, tutup. Biasanya kita orang dengar dari guru kita orang, tidak boleh, biasa Habib terus bilang, kalau orang tua yang dikuburkan, jangan anak yang injak-injak di atas. Dari segi adab, jangan, sudah biar habis dikuburkan ditutup, orang tua yang ikut masuk, habis itu anaknya naik, biar orang lain yang menutup tanah tadi, menutup tanah sampai kuburan itu. Jadi seperti itu. Itu 5 atau 4 perkara yang wajib ketika kita mengurusi jenazah. Jadi kemudian Kalau ada pertanyaan, ada yang belum jelas, yang mau bertanya, 1-2 orang. Prosesnya segala masuk azan. Adapun azan, talqin itu semua sunnah, ada riwayat. Walaupun bilang dhaif, hadis dhaif kita pakai di dalam amalan, tidak apa-apa. Riwayat mengazankan ketika dikubur itu kias. Dalilnya menurut mazhab Imam Syafi'i kias. Kalau kamu tidak bid'ah, tidak usah azankan, silakan kalian. Kita orang mau azankan karena para imam-imam kita orang diazankan. Orang-orang soleh kita orang diazankan. Kiasnya seperti baru lahir, dikiaskan seperti akhir perpisahan, seperti itu dikiaskan. Habis itu ditalkin. Talkin ada riwayat Rasulullah mentalkin putranya Ibrahim. Nabi Muhammad Rasulullah mentalkin putranya Rasulullah Ibrahim, anaknya Rasulullah Ibrahim meninggal di Madinah, Rasulullah talkin. Pada di saat itu di samping Rasulullah Sayyidina Umar. Rasulullah bilang, "Idza ja'akal malakani," kalau datang sama kau anakku, datang kepada kau 2 malaikat bertanya, "Man rabbuka?" bilang Allah Rabb Tuhanku. Kalau mereka tanya siapa nabiku, bilang ayahku nabiku. Allah. Sayyidina Umar mendengar itu menangis. Sayyidina Umar mendengar itu menangis, ya Rasulullah, ini anakmu tidak punya dosa, meninggal masih kecil. Saya bagaimana nanti saya ketika saya ditanya siapa nabi? Malaikat mau tanya apa? Malah siapa nabimu? Ayahku. Allah. Shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi Sayyidina Umar ketika riwayat mendengar itu menangis, mendengar talqinnya Rasulullah kepada putranya Sayyidina Ibrahim. Talqin. Jadi biasanya kalau di situ zikir biasanya tahlil, langsung tahlil di situ tahlil. Ada seperti itu. Jadi itu mungkin yang berkaitan dengan jenazah. Betul kan? Biasa saya juga lubang lagi kain, bilang pakai bajunya. Perempuan. Hah? Tapi dikatakan sampai laki-laki kalau sudah begitu. Laki-laki Biar laki-laki pakai baju. Itu haknya ahli waris. Haknya ahli waris karena lebih dari 3 tadi. Haknya ahli waris. Ahli waris bilang jangan. Haknya ahli waris. Dan haknya mayit, kalau mayit wasiat, kalau mayit tidak wasiat jangan. Kalau lebih dari 3. Ayo, satu lagi cepat. Bagaimana berjamaah lagi antara syak dengan lahat. Dan ketika pipinya dicecerkan di tanah itu, apakah perbannya di sini? Perban. Ya. Kan ada tadi perban parfum. Kapas. Kemudian Kapas. antara syak dan lahat, kalau lahat lurus, kotak lurus ke arah kiblat, dikikis begini, kikis miring. Nanti mayitnya dikasih masuk ke situ, baru papannya begini. Itu lahat. Lahat ke samping ke arah kiblat, dikikis begini. Itu tanah keras,
bagus pakai itu. Nabi pakai lahat. Kuburan Rasulullah pakai lahat. Kalau tanah lembek biasanya pakai syak. Syak itu lurus, tanah berpasir. Jadi lurus begini, baru begini, baru ke bawah lagi. Nanti mayitnya di bawah situ. Jadi gini, begini ke bawah. Nah, kasih kotak lagi, kotak kecil untuk cukup jenazah. Di Tengah cukup jenazah, masuk di situ, baru papannya rata di atas begini. Jadi papannya tidak jatuh jebol ke bawah. Nah, adapun taruh mayit pipinya tadi di tanah, kan kita sudah bilang tadi ketika kafan pipi kanannya dibuka. Kafan kapas full satu muka, kecuali pipi kanannya diangkat begini, dilipat begini, baru diikat. Jadi pipi kanannya sudah terbuka, tidak tertutup kapas. Jadi ketika nanti di tanah di kuburan lepas tali pocong, sudah pipinya itu sudah ditempel di tanah. Kalau bisa tertempel, kalau tidak bisa ambil tanah, biasanya orang tempelkan di pipi, sunnah. Karena sambil baca ayat tadi, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Pakai kan lagi biar kurang paham. Kalau misalnya dalam urusan jenazah kan ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kalau misalnya ada yang terlewat, yang apa namanya menanggung dosa. Yang wajib, kalau yang wajib terlewat berarti fardu kifayahnya tidak terlaksana. Yang dosa bukan si mayit. Mayit sudah tidak mukallaf, sudah tidak ada taklif, tidak ada penanggung. Yang berdosa yang muslim yang ada sama dia, yang bersekitarnya. Mereka yang dosa karena tidak menjalankan fardu kifayah. Fardu kifayah kalau ada yang menjalankan satu orang, yang lain semuanya gugur. Tapi kalau tidak ada yang menjalankan atau tidak sesuai di dalam menjalankan, maka semuanya dosa. Tidak ada yang menjalankan atau tidak sesuai. Kenapa tidak dipelajari? Karena fardu kifayah. Kalau praktekan tadi itu alat syak itu dari yang tanah. Sudah deh Sofa. Ambil terus tambah. Yang pakai gigi palsu, tapi yang nggak pakai kawat, kan susah dia Lepas. Ya, itu bagaimana? Bukan emas ya. Gigi emas juga kan ada gigi. Iya, kalau gigi emas bisa dicabut, ini semua itu sudah ahli waris punya itu. Tapi kalau tidak bisa, susah dicabut, sudah. Maksudnya dicabut sudah merusak si mayit atau sudah tidak. Tapi kalau gigi palsu saja sudah tidak apa-apa. Tapi kalau gigi emas atau ini ahli waris bilang cabut. Kalau bisa. Kalau tidak bisa ya sudah menggang mayit, sudah mengida mayit tidak. Ya sudah jelas ya, insya Allah. Sekarang panitia majelis Isnin kalau ada diundang untuk memandikan dari kalangan kita, siapa di antara kita yang siap untuk membantu supaya melihat, supaya bisa praktek satu kali sekalian. Nah, seperti biasa Ami Umar ini kan biasa sudah memandikan. Nah, kalau ada panggilan seperti itu dari di antara kita yang kepingin hadir untuk menyaksikan sekalian belajar, nah, bisa ikut nanti. Jadi kalau ada yang mau ikut, silakan daftar nanti namanya sama Ustadz Hidir atau sama Ami Umar, nah, bisa. Jadi sekalian untuk praktek supaya tahu, supaya ada regenerasi untuk memandikan mayit ini sangat penting betul. Karena kalau kita lihat yang sekarang ini banyak memandikan mayit yang tidak sesuai dengan ajaran kita. Nah, kadang ada yang tidak sah di dalam memandikan mayit. Seperti tadi itu kalau air kapurnya semua dimandikan pakai air kapur semua, berarti tidak sah untuk pemandian mayit. Itu yang dosa bukan mayit, yang dosa kita yang hidup. Nah, itu yang dosa kita yang hidup. Kalau seandainya ditahu mayit itu tidak sah pemandiannya, ya mesti digali kembali untuk dimandikan sesuai dengan syariat. Itu dia punya akibat kalau kita tidak paham untuk memandikan jenazah.
Jadi kalau ada yang siap untuk memandikan jenazah, kalau seandainya memang bisa dipanggil memandikan jenazah, bisa kita ikut untuk sekalian praktek insya Allah. Jadi kalau ada yang siap, dicatat namanya sama Ustadz Hidir, sekretaris majelis, baru daftarkan. Jadi kalau ada umpama jenazah mau dimandikan, nanti kita telepon yang siap itu. Nanti kita yang telepon yang siap bisa ikut membantu memandikan jenazah sekalian. 2 kali saja dia ikut, sudah dia bisa memandikan nanti itu. Dia sudah bisa banyak paham nanti insya Allah. Terima kasih banyak. Sudah, azan.